sampai mereka 38 tahun, ya 2 tahun di Sinai, 38 tahun, mereka mengembara di padang gurun. Selama 38 tahun itulah Musa menuliskan kelima kitab Tauratnya yang diwariskan turun-temurun dan disalin terus-menerus oleh bangsa Israel. Nah, yang ditulis langsung oleh jari tangan Allah adalah 10 hukum Taurat. Itu yang ditulis di 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Itu disebut kitab Taurat. Nah, Alkitab Yahudi itu merupakan kumpulan. Jadi kitab kami Alkitab itu namanya artinya perpustakaan kecil terdiri dari banyak buku. Ada lebih dari 66 buku, Pak. Ya. Kalau Katolik lebih lagi, lebih banyak lagi, ya. Nah, itu dikumpulkan. Jadi kami menggunakan Alkitabnya orang Yahudi. Di Perjanjian Lama selain Musa, para nabi itu menuliskan kisahnya. Setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, lalu mereka mau masuk berperang ke Kanaan, itu kitab Yosua ditulis. Bagaimana mereka memerangi raja-raja di tanah Kanaan satu persatu ditulis rinci, Pak. Itu nggak didiktikan Jibril. Itu tulisan para nabi. Kisah perjalanan bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Kemudian setelah di tanah Kanaan, bagaimana mereka itu mempunyai hakim-hakim. Mereka menyembah berhala, kembali jatuh dalam penyembahan berhala, dihajar lagi oleh Tuhan, dijajah lagi oleh bangsa Filistin. Lalu bagaimana selama ratusan tahun pada waktu itu ya, 400 tahun, mereka menghajar orang Filistin, lalu kembali lagi mereka menyembah berhala, begitu seterusnya. Akhirnya tahun 1000 mereka meminta seorang raja. Raja pertama Tuhan memberikan Saul, itu tulisannya Nabi Samuel. Raja kedua Daud. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada kisah raja-raja dan Tawarik. Itu kisah bagaimana kerajaan Daud, kemudian Salomo, kemudian terpecah. Bangsa Israel yang utara dibuang ke Assyria, pembuangan ke Asyur. Kemudian yang selatan tahun 538 kira-kira dibuang ke Babel selama 70 tahun. Disitulah generasi keduanya nggak bisa berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Aramaik. Sehingga ketika mereka kembali, kitab-kitab kami seperti kitab Daniel itu berbahasa Aramaik sebagian. Kitab Esra dan Nehemia berbahasa Aramaik. Itu kisah bagaimana mereka disebar oleh Tuhan ke bangsa-bangsa karena mereka menyembah berhala. Terus ini berlanjut sampai akhirnya mereka belum pernah kembali ke Israel, dibuang sama Tuhan ribuan tahun karena mereka memberontak. Kemudian tahun ketika Yesus lahir pada waktu itu, tanah itu dikuasai oleh Romawi. Nah, disitulah zaman itu Yesus lahir di zaman penjajahan Romawi itu. Jadi kemudian kitab-kitab ini dikumpulkan. Jadi perjanjian lama adalah tulisan para nabi, perjanjian baru adalah tulisan para rasul. Para nabi itu bernubuat nanti loh akan datang seorang penebus yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dan mengembalikan kejayaan Israel. Mereka menyebutnya Mesias. Para rasul di dalam perjanjian baru itu tulisan kesaksian mereka. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Paulus. Semua itu memberikan kesaksian bahwa Mesias yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama sudah datang, yaitu Yesus, gitu. Tulisannya itu kita kumpulkan namanya perjanjian baru, lalu dua-duanya kita jadikan satu kitab kanon. Makanya Alkitab Kristen nggak bisa salah satu, harus dua. Tulisan para nabi dan para rasul, karena iman Kristen itu dibangun di atas dua pondasi, yaitu di atas tulisan para nabi dan tulisan para rasul. Makanya kenapa saya di dalam Al-Hayat ini menganut paham Kristen Trinitas. Karena para rasul mengajarkan Trinitas. Dan ajaran Kristen itu tidak boleh bikin ajaran sendiri. Tidak boleh membuat tafsiran sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh saya tahun 2003 ini membuat kelompok sendiri. Kenapa? Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran yang ortodoks. Yang rasuliah. Artinya harus ada mata rantai ke para rasul. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, ayatnya banyak di Alkitab kita. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas, Bapa Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bisa dibedakan. Lalu saya tidak boleh bikin ajaran sendiri gitu loh Pak. Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran para rasul, saya tidak bisa. Karena mereka lah saksi-saksi mata yang mendengar dan melihat langsung pengajaran Yesus. Oke. Gitu.